Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 28 Januari. Hari Minggu, Pekan Biasa yang keempat. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 1 ayat 21 sampai 28. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus muncul bergabung dalam ibadah umum, mengajar dan mengusir roh jahat. Orang-orang yang ada di situ sangat kagum karenanya. Tidak seperti ahli-ahli Taurat yang lain. Yesus berbicara dengan penuh kuasa. Kuasa Yesus bukan kuasa untuk memerintah dan mengendalikan orang. Yesus datang sebagaimana yang dikatakannya, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus datang untuk membebaskan orang agar dalam kebebasannya mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak-anak Allah. Yesus membebaskan mereka semua dari roh jahat dalam bentuk ketakutan, keegoisan, amarah, dendam, permusuhan, dan kekerasan yang menghalangi orang untuk mengalami bagaimana rasanya sungguh-sungguh hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita ada begitu banyak orang yang berpengaruh dan punya otoritas atas diri kita. Mereka telah meninggalkan kesan abadi bagi diri kita, entah itu baik, entah itu buruk. Mulai dari orang tua, kakak, paman, guru, katekis, formator, romo, dan lain sebagainya.
Banyak dari mereka yang telah mencintai dan mendorong kita agar kita bertumbuh dalam iman, moral, dan pengetahuan. Maka, kita perlu menyadari bahwa pada tahap tertentu dalam kehidupan kita, pada gilirannya, kita adalah orang-orang yang berpengaruh bagi hidup orang lain. Entah itu adik kita, anak kita, murid kita, karyawan, ataupun sahabat-sahabat kita. Kita harus meneladan Yesus yang menggunakan otoritas dan pengaruh kita untuk membentuk kehidupan orang-orang muda dengan cara yang benar. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua diutus seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberikan teladan dalam hidup kita, kesaksian dalam hidup kita lewat perbuatan, perkataan-perkataan yang kita lakukan. Sehingga semakin banyak orang mengalami rahmat kasih Tuhan ketika berjumpa dengan kita, ketika mereka berbicara dengan kita. Marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita dimampukan untuk menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.